Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husna Warahmah dari kelas A PTB 2020. Di video kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, di sini materi yang saya susun berdasarkan dari rencana pembelajaran atau RPP khususnya untuk pembelajaran 1 KD pertama dengan mata pelajaran perawatan gedung. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat untuk tujuan pembelajaran KD pertama yaitu peserta didik dapat melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam perawatan gedung. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk kompetensi dasar yaitu kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup dan K3LH perawatan gedung. Nah, dari tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, capaian pada kompetensi dasar itu ada 5 indikator yang harus dicapai. Yang pertama, siswa mampu mengetahui dasar atau definisi dari perawatan gedung. Kemudian yang kedua, siswa mampu melaksanakan atau mengimplementasikan prosedur sistem perawatan gedung. Yang ketiga, mampu mengetahui K3LH perawatan gedung pada bangunan ketinggian. Kemudian yang keempat ada pentingnya mengetahui K3LH untuk menjauhi resiko kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, siswa mampu memaparkan tugas yang diberikan dengan berdiskusi sehingga setiap kompetensi dasar yang ditujukan dapat tercapai. Untuk kegiatan pembelajaran di sini kita akan mengetahui apa-apa saja yang akan kita lakukan di mata pelajaran tersebut. Nah, yang pertama di situ membentuk kelompok agar lebih mudah berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian melakukan observasi wawancara mengenai perawatan gedung. Nah, di sini saya akan memberikan tugas melakukan observasi wawancara ke proyek sekitar sehingga bisa langsung berinteraksi dengan para pekerja proyek. Kemudian melakukan diskusi tentunya, lalu melakukan kuis dan games. Dengan games, kemudian saya akan memberikan hadiah yang bisa memenangkan permainan tersebut. Kemudian kembali lagi mengevaluasi pembelajaran, lalu melakukan ujian di setiap UTS dan UAS di akhir semester dan pertengahan semester. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Nah, di sini saya akan membuka sedikit wawasan teman-teman sekalian mengenai apa itu definisi dari perawatan gedung. Nah, di sini ada 3 sumber definisi dari perawatan gedung. Nah, di sini sebuah kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, serta prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap baik, sehingga layak fungsi untuk memberikan nilai guna bagi konsumen. Kemudian yang kedua ada sebuah kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga ada mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Selanjutnya bagian bagaimana prosedur kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan hidup dalam perawatan gedung. Kemudian ada teman-teman sekalian yang bertanya mungkin bagaimana Bu cara prosedurnya atau apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memperhatikan bagan-bagan dari sistem prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang pertama ada pelaksanaan apel dan absensi, kemudian ada pengenalan alat dan inspeksi keamanan, pelaksanaan peralatan alat pelindung diri, kemudian memastikan kembali penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut APD, kemudian penjelasan mekanisme pekerjaan, apa saja yang dilakukan pada saat di proyek, kemudian melakukan pelaksanaan pekerjaan yang dibarengi dengan pengawasan kerja, dan yang terakhir ada pendataan kecelakaan kerja. Jadi setiap selesai melakukan pekerjaan di shift pertama atau kedua, di akhirnya itu melakukan pendataan kecelakaan jika ada hal kecelakaan pada saat pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk K3LH adalah sebuah program keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat penting bagi perusahaan manapun yang untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan proyek. Nah, tentu akan timbul pertanyaan, apa saja resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, seperti halnya tertimpa, kemudian ada juga yang kesetrum, ada yang kejepit oleh alat berat atau hal semacamnya, kemudian juga ada yang terbentur, kemudian juga ada yang terjatuh. Itu salah satu resiko kecil yang mungkin terjadi pada saat kecelakaan kerja. Juga ada manfaat dari K3LH. Sebab itulah prosedur K3LH harus diterapkan dengan baik agar resiko-resiko yang mungkin saja bisa terjadi kita bisa hindari. Nah, salah satu dari manfaat K3LH itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pekerja mengenai resiko pada saat bekerja. Juga bisa untuk meningkatkan kegairahan keserasian kerja dan partisipasi kerja, serta setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian ada juga terjaminnya pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Beberapa sedikit materi dasar yang saya sampaikan untuk menjadi pendahuluan materi di mata pelajaran ini, dan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di mata pelajaran ini juga sudah kita bahas. Dan untuk absen di setiap pertemuan saya akan memberikan ke ketua kelas dan mengabsen. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.